Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudika Novan dengan NIM F2020 010777. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi-reaksi alkil halida. Langsung saja ke pembahasannya. Ada 4 pokok utama yang akan saya bahas. Pertama, pembuatan reagen Grignard. 2. Pembuatan alkil litium. 3. Reaksi substitusi nukleofilik. Dan 4. Reaksi eliminasi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pembuatan reagen Grignard. Reaksi Grignard dibuat melalui reaksi antara alkil atau aril halida dengan logam magnesium. Reaksi dilakukan dengan penambahan halida organik ke dalam suspensi magnesium dalam pelarut eter yang menghasilkan ligan yang diperlukan untuk menstabilkan senyawa organisium. Mekanisme pembuatan reaksi Grignard. Reaksi Grignard berfungsi sebagai nukleofil, menyerang atom karbon nukleofil yang terdapat dalam ikatan polar gugus karbonil. Penambahan reaksi Grignard pada karbonil biasanya berlangsung melalui suatu kondisi transisi cincin 6. Namun tanpa reaksi Grignard, reaksi dapat berlangsung dengan transfer elektron tunggal. Jalur serupa diasumsikan untuk reaksi lain. Reaksi Grignard contohnya adalah pembentukan ikatan karbon fosfosil, karbon timah, karbon silikol, karbon boron, dan karbon heteroatom lainnya. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah pembentukan alkil litium. Contoh CH3, CH2, CH2, CH2Br tambah 2 Li sama dengan 1 bromobutana. Heksana CH3, CH2, 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 Li tambah Li Br sama dengan butilium atau buli. Selanjutnya Cl tambah 2 Li sama dengan klorobenzana. Heksana Li tambah Li Cl sama dengan penitilium. Baik, selanjutnya reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik terbagi menjadi 2, yaitu reaksi SN2 dan reaksi SN1. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini, salah satu ikatan terputus dan satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam satu tahap reaksi, ciri-cirinya yaitu serangan nukleofilik dari arah belakang, reaksi berjalan satu step tanpa intermediat, terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden. Adapun mekanismenya dapat Anda lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, diagram energi reaksi SN2 dapat Anda lihat pada gambar di samping. Hal-hal yang berpengaruh pada reaksi SN2. 1. Hambatan sterik mempengaruhi kemudahan nukleofil untuk mendekati substrat. 2. Reaksi nukleofil. Semakin reaksi suatu nukleofil, biasanya reaksi semakin cepat basa. Yang kuat umumnya adalah nukleofil yang baik. 3. Reaksi leaving group. Basa yang lemah, anion yang diturunkan dari asam yang kuat merupakan leaving group yang kuat. 4. Efek solvent. Selanjutnya reaksi SN1. Reaksi SN1 adalah sebuah reaksi substitusi dalam kimia organik. SN1 adalah singkatan dari substitusi nukleofilik dan 1 memiliki arti bahwa tahap penentu laju reaksi ini adalah reaksi molekul tunggal. Reaksi ini melibatkan sebuah zat antara karbokation dan umumnya terjadi pada reaksi alkil halida sekunder. Adapun tersier ataupun dalam keadaan asam yang kuat, alkohol sekunder dan tersier. Mekanisme SN1. Reaksi SN1 antara molekul A dan nukleofil B memiliki 3 tahap. Yang pertama, pembentukan sebuah karbokation dari A dengan pemisahan gugus
lepas dari karbon, tahap ini berjalan dengan lambat dan reversibel. 2. Serangan nukleofilik. B. Reaksi dengan A. Jika nukleofil tersebut adalah molekul netral, contoh pelarut, tahap ketiga diperlukan agar reaksi ini selesai. Jika pelarut dalam air, maka zat antaranya adalah ion oksinium. Ketiga, deprotonasi. Penyingkiran proton pada nukleofil yang terprotonasi oleh ion ataupun molekul di sekitar. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, diagram energi reaksi SN1 dapat Anda lihat pada gambar di samping. Yang terakhir, reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi E2 dan reaksi E1. Reaksi E2 adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari satu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal dengan reaksi E1. Mekanisme E2. 1. Basa menyerang ikatan CH tetangga dan mulai mengambil atom H. Dan pada saat yang sama, ikatan rangkap dua alkena mulai terbentuk dan gugus X mulai meninggalkan. 2. Alkena terbentuk bila ikatan CH sudah benar-benar putus dan gugus X telah dilepas dengan membawa sepasang elektron ikatan CX. 2. Reaksi E1 bisa disebut dengan reaksi eliminasi unimolekuler. Reaksi E1 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil atau basa dan alkil halida terlibat dalam tahap penentu laju. Reaksi E1 merupakan reaksi dua tahap melalui terbentuknya intermediat ion karbonium. Adapun mekanisme E1 adalah 1. Disosiasi yang spontan dari leaving group menghasilkan intermediate karbonat. Reaksi ini merupakan tahap paling lambat atau tahap penentu laju reaksi. 2. Hilangnya satu proton tetangga. Pada tahap yang cepat menghasilkan alkena, pasangan elektron ikatan CH membentuk ikatan P, alkena. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.